Kita mau lihat firman Tuhan ya. Ayo buka firman Tuhan. Saya akan membahas sebuah firman Tuhan. Saya yakin ini firman akan memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Buka kitab Anda di Yohanes pasal 10 ayat 10. Firman Tuhan yang sudah sering dibaca, ya mungkin gak asing. Yohanes pasal 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini perkataan Yesus waktu dia katakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri. Yang dimaksud ini adalah iblis. Saya tekankan sekali lagi, yang dimaksud oleh Yesus di sini pencuri itu adalah iblis. Bapak dan Ibu perhatikan satu hal. Di situ dikatakan mencuri. Yang kedua dikatakan membunuh. Yang dikatakan yang ketiga membinasakan. Saya akan jelaskan satu persatu. Pak Bu, di dalam kehidupan ini saya percaya kadang-kadang kita ada mengalami masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, dan masalah lain sebagainya. Ada orang dalam hal-hal begini dia menganggapnya itu sesuatu yang normal. Tetapi saya percaya tidak semua itu bisa kita katakan normal begitu. Misalnya contoh, satu orang saya kenal, dia baik-baik saja. Sampai suatu hari dia pergi ke dokter, dia mengecek tubuhnya, tiba-tiba ada sesuatu di dalam diri dia. Dan dokter berkata, ini berbahaya. Lalu kemudian dokter tegaskan lagi, umurmu sisa sekian hari. Kaget kan? Tiba-tiba loh Pak Bu. Pak Bu, di dalam kehidupan saya mempelajari hal-hal begitu. Dan saya sensing, saya tahu bahwa itu dari iblis. Saya cuma bingung kalau orang Kristen, anak Tuhan, dia bilang, ini penyakit ya dari Tuhan. Dengar baik perkataan dia. Ini penyakit dari Tuhan. Untuk ya mengajar saya. Pak Bu, sekarang saya mau mengajak Bapak dan Ibu berpikir sebentar. Sebelum Anda mengambil statement begitu. Kita perhatikan di Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Amin. Amin. Yang setuju bersama dengan saya katakan amin. Amin. Saya tahu jemaat di sini semangat. Saya lihat dari song leader Ibu Gembala, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, pujian penyembahan yang bagus. Luar biasa. Tuhan dimuliakan. Amin. Pak Bu, perhatikan baik omongan saya. Kalau Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, masakan Anda percaya bahwa Dia akan taruh satu kanker di sini? Saya nggak percaya itu. Saya percaya ciptaan Tuhan segambar serupa dengan Dia, berarti nggak ada cancer di sini. Nggak ada TBC di sini. Nggak ada gagal ginjal. Kecuali memang salah Anda. Anda minum minuman keras, Anda minum minuman soda bertahun-tahun, belum lagi Anda istirahatnya kurang, itu lain cerita, Pak Bu. Yang saya percaya begini, bahwa kalau ketika manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, berarti penyakit itu bukan bagian dari rancangan Tuhan atas hidup Anda. Amin. Yang percaya kata amin. Amin. Itu yang saya percaya dalam hidup saya. Kenapa orang bertanya, Pak, Anda di dalam pedalaman, Anda penginjilan, Anda dorong mobil, Anda kehujanan. Mereka bilang, itu kamu nanti akan masuk angin. Itu katamu dalam hati saya. Saya tolak itu semua. Saya nggak masuk angin. Nggak ada cerita panas, nggak ada cerita meriang. Itu saya dorong mobil basah karena keringat, ditambah dengan hujan lagi. Besok pagi-pagi saya harus ke suatu daerah 2-3 jam menyetir. Dan saya tetap prima. Kenapa bisa begitu? Mindset saya dipenuhi bahwa
aku sehat. Yes. Amin. Saya nggak terima itu penyakit. Amin. Saya percaya Tuhan yang memberikan aku kesehatan. Tuhan menciptakan saya baik. Pak, Bu, kalau dalam kehidupan Anda tiba-tiba iblis kasih sesuatu dalam hidup Anda, dia mencuri kesehatan Anda dengan kasih penyakit. Contoh ya, di sini saya pernah ada timbul sebuah kayak jerawat atau apa tuh, makin lama makin mengganggu, makin membesar di sini. Iblis berkata, kau lihat tuh TV, ada anak tumbuh tumor di sini, itu nanti kamu akan seperti begitu. Perhatikan, iblis mencuri lewat satu titik, ditaruh sini. Pak, Bu, saya sudah tahu firman. Saya tidak akan biarkan itu akan makin membesar di dalam dekat mata saya. Kalau saya biarkan makin membesar, ya saya kena. Lalu jemaat bertanya, apa yang Pak Pendeta lakukan? Saya berdoa. Saya melawan. Saya nggak terima. Dan saya nggak akan terima itu. Saya doakan sampai dia hilang. Iblis keluar, kalah dia. Satu kali, Bapak dan Ibu berkata, contoh yang kedua. Saya pernah ada sebuah kayak benjolan kecil di dekat sini. Selangkangan sini. Makin lama makin mengganggu, Pak, Bu. Iblis datang mencuri, dia taruh dalam tubuh kita. Ya ampun. Haruskah Anda berkata, ya Tuhan, aku mengucap syukur untuk semuanya. Tuhan bilang, aku nggak suruh kamu mengucap syukur untuk hal itu. Itu penyakit, itu dari setan. Ngapain kamu ucap syukur? Yang ada kamu tengking. Amen. Yang ada kamu keluarkan dari tubuh Anda. Amen. Kenapa kamu ucap syukur? Kamu salah, kamu nggak ngerti firman. Rancanganku kau sehat. Kenapa kau berpikir rancanganku, aku izinkan kamu sakit, biar kamu bertobat? No comment, saya lihat begitu. Statement begitu. Anda harus baca Alkitab. Anda harus mengerti. Kalau Bapa maunya Anda sehat. Amen. Yes. Bapak maunya kita sehat. Amin. Amen. Itu pekerjaan iblis. Dia coba curi itu. Dengar baik. Setelah dia mencuri, belum dia puas. Orang yang tiba-tiba bisnisnya baik, running semua, perusahaannya, karyawannya, tiba-tiba suatu hari kena curi. Mulai goyang. Mulai kolaps. Kemudian masih nggak sadar juga. Tahu nggak, Pak, Bu? Dalam kondisi begitu, harusnya orang tersebut bukan cuma sekedar berdoa. Amin. Dia sungguh-sungguh, dia itu memperkatakan kuasa Tuhan, firman Tuhan untuk mengubah keadaannya. Yes. Saya sangat ingat dengan sebuah keadaan di mana Yesus waktu itu ada di dalam perahu. Murid-muridnya bangunkan dia karena perahu yang dia tumpangi itu bersama dengan murid-muridnya udah mau tenggelam. Saya nggak menemukan ketika Yesus bangun, dengan baik, Yesus bangun, kemudian Yesus bernyanyi-nyanyi dan mengucap syukur. Saya nggak ada. Yang perkataan yang paling jelas saya ingat, lalu dia bangkit dan menghardik. Amin. Amin. Dia hardik. Amin. Amin. Dan kemudian danau itu menjadi teduh sekali. Itu perkataan saya ingat karena saya baca berulang-ulang, Pak. Makanya, Pak, Bu, baca firman. Saya selalu tekankan umat baca firman. Baca setiap pagi, baca setiap hari, supaya Anda menabur firman dalam dirimu. Nanti benih itu akan bertumbuh dan menjadi besar. Kamu yang diberkati. Yes. Haleluya. Saya mau bilang, dia datang untuk mencuri. Habis dia curi, dia nak puas. Ada seorang hamba Tuhan, dia punya istri. Saya ingat dengan betul. Dia dosen, bahkan bukan cuma sekedar dosen. Dia termasuk pendiri sebuah STT. Kalau saya sebut STT-nya pasti tahu. Lalu singkat cerita, istrinya suatu hari check up. Kemudian menemukan ada sesuatu dalam tubuh dia. Dokter sudah berkata, tidak terlalu bermasalah. Tapi istri pendeta ini
apa ya, terlalu khawatir, terlalu takut, sehingga dia mengambil keputusan. Saya minta dioperasi. Lalu dioperasilah. Singkat cerita, kenapa ya begitu, saya juga nggak tahu. Yang satu hal, ada peralatan yang tertinggal dalam tubuh dia. Kemudian mati. Pak, Bu, iblis datang untuk mencuri kesehatanmu. Kemudian dia nggak puas sampai di situ. Dia mau bunuh Anda. Kalau Bapak dan Ibu tahu rancangan iblis ada begitu, maka kalau ada sekecil penyakit pun dalam tubuhmu, ketika kamu udah merasa, ini kok kenapa di kaki tadi baik-baik saja, kenapa tiba-tiba agak susah untuk berjalan? Saya ini seumur hidup nggak pernah begini. Kemudian Anda biarkan aja. Anda pakai tongkat. Oh, iblis bilang, akhirnya kau kena juga. Pakai tongkat kamu. Sesuai rancangan saya. Saya nggak bisa pergi lebih jauh. Nggak apa. Saya bercanda, Pak, hambanya. Itu yang saya rancangkan, kau pakai tongkat. Kemudian, lebih parah lagi, pakai kursi roda. Nah, ini kursi roda. Bagus kamu. Sekarang didorong-dorong. Kemudian bukan hanya itu, sudah mulai menggerutu dan mengeluh, bilang, ya inilah hidup saya. Kenapa ya begini? Saya mau berkata, Pak, Bu, ada seorang jemaat di Kalbar, orang Chinese. Saya ingat dengan betul ini orang. Waktu yang lalu saya datang, dia tuh sehat. Begitu saya datang lagi, kursi roda. Duduk di kursi roda. Apa yang saya lakukan? Kau maju ke depan. KKR gitu. Kau maju ke depan. Saya doakan. Habis doakan, kursi rodanya dia dorong ke samping. Dia jalan udah. Anda percaya tidak percaya, itulah yang terjadi. Anda mau percaya nggak percaya, itu yang terjadi. Saksinya siapa? Itu orangnya. Istri saya selalu ada saksinya, karena dia selalu bersama dengan saya. Kalau sendiri yang berbicara kan, ya Bapak bisa aja ngarang-ngarang cerita. Enggak, ini ada istri saya, dia saksinya. Habis itu dia pulang. Hati saya masih berpikir, ini tadi orang kan naik kursi roda. Dia udah sehat. Saya pastikan lagi, saya ke warung dia. Cik, udah sembuh, Cik? Benar? Oh benar, Pastor, sudah. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Rancang iblis, seperti tadi saya bilang, kau pakai tongkat, kursi roda, terbaring di ranjang, dan mati. Dia bukan saja senang begitu, tetapi rancangan dia terakhir adalah membinasakan. Membinasakan itu berarti masuk ke dalam neraka. Pak, Bu, saya dalam pengalaman rohani saya kenal beberapa orang. Saya ada kenal seorang penginjil yang Tuhan pakai, terus di akhir hidupnya itu dia ketakutan dan duduk di kursi roda. Saya sampai terbingung. Saya berdoa dalam hidup saya, Tuhan, saya nggak mau begitu. Awal saya berlari kencang di tengah, berlari kencang di akhir, begitu. Saya nggak mau. Sampai kehilangan iman. Sampai kehilangan sebuah pengharapan. Harusnya kita umat Tuhan, sampai titik terakhir pun, imanmu jangan pernah dilepas. Amin. Apa yang kau percaya tentang Tuhan, pegang itu. Iblis jahat sekali. Kembalikan ke Yohanes pasal 10 ayat 10. Saya mau bilang, di Inggrisnya dibilang, and to kill, and to destroy. Destroy apa? Menghancurkan. Indonesia yang bilang, membinasakan. Saya suka ya, di mana Yesus kemudian dia berkata, ini giliran Yesus yang ngomong, aku datang. Tadi kan mencuri datang. Aku datang. Pak, Bu, pelayanan saya adalah pelayanan di mana banyak orang Chinese
yang maaf, notabene mereka penyembah yang lain. Kalau saya sebut di sini begini-begini, oh sekarang sudah ada hukumnya katanya. Nah, itu agama sudah diakui. Jadi saya mau berkata begini, pelayanan saya adalah begitu. Ketika orang-orang Chinese itu saya masuk, saya lihat mereka yang dulunya penyembah berhala, itu ditandai dengan rumah tangga kekerasan. Itu pasti. Yang kedua, suaminya seenaknya selingkuh. Ketiga, istrinya suruh kerja. Keempat, anaknya kehilangan figur bapak. Dan mamanya kemungkinan kawin lagi dan tinggalkan anaknya. Yang kelima, kemiskinan. Itu semua tanda-tanda itu ada di situ. Jadi ketika mereka ketemu dengan Yesus, saya melihat satu persatu diubahkan oleh Tuhan. Bahkan sampai ekonominya diubahkan oleh Tuhan. Pak Bu, sungguh saya pelayanan di situ, saya tahu. Saya melihat mereka tuh semua, saya tahu. Dan saya melihat bahwa apa yang Yesus ngomong ini benar. Dia bilang gini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Sampai di situ dulu. Kalau Yesus datang, yang mati pasti hidup. Apa yang mati? Ekonomimu. Apa yang mati? Kesehatanmu. Apa yang mati? Keluargamu. Yesus hidupkan itu semua. Makanya saya lihat kalau hidup kita nggak ada Yesus, mati. Ekonomimu mati, keluargamu punya hubungan mati semua. Keuanganmu bermasalah. Kesehatanmu bermasalah. Saya masih ingat sekali dengan firman ini, dan firman ini diaplikasikan ketika saya mengalaminya sebagai seorang hamba Tuhan yang tidak bekerja, suami istri lepas dari pekerjaan dan tidak punya apa-apa. Dan saya diajar oleh Tuhan. Tuhan bilang, oh baca ini. Ini firman, saya bilang kepada Tuhan, saya sudah sering baca Tuhan. Dia kau baca lagi. Saya baca, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan, ini benar firman-Mu. Tetapi kenapa hidupku ini susah? Hidup seorang full-timer, Bapak dan Ibu tahu. Saya seorang penginjil, mana punya jemaat? Saya nggak punya pemasukan apapun. Hidup di Jakarta nggak gampang kayak di kampung. Nggak kayak di Kalimantan Barat. Sangat susah. Pelayanan nggak ada yang memberikan. Kenapa? Karena selama di Jakarta saya cuma fokusnya di daerah. Makanya saya nggak pernah membangun link di Jakarta. Fokus saya cuma di Kalbar, NTT, di mana sebenarnya. Nggak ada. Tuhan bilang, baca ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Saya ulang-ulang. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi engkau Yesus datang supaya aku mempunyai hidup. Jadi Yesus, kalau ini perkataanmu, ini firmanmu, sekarang bikin ekonomiku hidup. Bikin ekonomiku hidup. Dan setiap kali saya memperkatakan, Tuhan, aku percaya engkau datang supaya ekonomiku hidup. Kondisiku tidak begini-begini saja. Mulai ada orang kirim 10.000. Bayangkan, masuk ke rekening cuma 10.000. Kasihan sekali. Saya dulu kerja, maaf ya Pak Bu, angka 10.000 saya nggak lihat itu. Nggak saya lihat itu, maaf. Ketika saya nggak punya apa-apa, itu berharga. 10.000 saya lihat. Oh, puji Tuhan. 10.000, berarti itulah persembahan terbaik dia. Lalu mulai 100, 250. Lalu saya lihat lagi hamba Tuhan yang lain. Ih Tuhan, Tuhan kok bisa pakai dia hebat. Jemaatnya banyak Tuhan. Dia diberkati Tuhan. Dia mau makan apa aja bisa, dan sebagainya. Terus teman saya menghibur saya. Bro, kamu pelayanan penginjilan, kamu harus numpang di rumah orang, ke rumah orang, ke rumah orang. Ya itu memang itu yang saya alami. Mau gimana? Tapi ada satu orang bilang, suatu hari Tuhan akan bawa kamu kembali. Saya nggak pernah lupa. Saya datang ke Kalteng pertama kali lewat seorang hamba Tuhan. Saya lihat Hotel Neo Palma. Kasihan sekali saya lihat itu. Dan mati saya.
Dulu aku mau masuk ini gampang aja. Sekarang cuma menatap dari depan. Lihat Hotel Neo Palma. Ih, kasihan sekali. Ya nggak punya uang. Nggak punya uang. Saya sama istri saya. Saya kalau lihat suami istri hamba Tuhan, pastor, saya ingat saya dengan istri saya. Lalu saya bilang dalam hati saya, suatu hari Neo Palma, aku akan datang kembali ke Kalteng. Itu Neo Palma, aku akan masuk ke situ. Itu jaraknya sekitar 4 tahun yang lalu. Pertama kali saya mendarat di Palangkaraya, pelayanan di situ. Hari ini, ya sudahlah, tidak usah diceritakan. Pokoknya sudah tercapai. Berarti kan apa yang saya ucapkan firman terjadi. Amin. Bahwa itu iman saya. Pak, Bu, Yesus punya rancangan. Anda tidak sakit-sakitan. Yes. Orang sakit-sakitan, saya balik lagi, bukan rancangannya Tuhan. Kerja berat sedikit nggak mampu. Kerja begini sakit mah. Bentar salah makan migrain. Pak, Bu, rancangan Tuhan saya perlu kasih tahu Anda supaya Anda jangan ditipu oleh iblis. Dan menerima itu penyakit dengan ucapan syukur lagi. Salah besar Anda. Salah besar, Pak, Bu. Jangan diterima. Kenapa Anda harus mendengar firman hari ini? Supaya pikiran Anda dibukakan. Yes. Amin. Tahu firman Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan Anda, maka Anda akan benar-benar merdeka. Maksudnya, kalau firman ini aku tidak beritakan pada Bapak dan Ibu sekalian, Anda tertipu terus. Sama ini mungkin datang sales yang coba menipu Anda. Dia bilang Anda harus bayar ini, Anda harus bayar ini, Anda harus bayar ini. Ternyata Anda tertipu sama dia selama ini. Yang dijanjikan nggak ada. Pas sekarang saya mau bilang, Yesus datang untuk menelanjang ini semua dan bilang, itu semua itu salah. Yang benar, dia nggak pernah merancangkan itu. Yang justru yang dia rancangkan adalah kehidupan. Amin. Amin. Kesehatan. Amin. Ya. Kamu layak dapat itu. Kenapa saya suruh hambanya bawa istrinya ke sini? Supaya nanti kita doakan. Saya tidak pernah lupa diri saya. Jatuh dari motor, kemudian saraf di belakang, mereka katakan saraf kejepit. Bapak dan Ibu kalau urusan saraf kejepit harus operasi dan nilainya itu besar biayanya. Bertahun-tahun mengalami kesusahan. Itu kadang narik sampai ke sini. Kalau lagi angkat air, salah posisi, kumat, tidak bisa berdiri, Pak, Bu. Yang pernah pasti akan tahu sakitnya itu minta ampun. Saya sampai merangkak ke atas ranjang, balik begini sakit, mau bangun dari ranjang, aduh Pak, setengah mati. Sakitnya minta ampun. Saya tahu firman ini. 1-2 biji obat painkiller penghilang sakit saya minum 3 hari saja, dan kemudian saya bilang, ingat, saya bukan patokannya obat, saya patokannya firman. Itu cuma membantu saya sedikit saja. Saya katakan, dalam nama Yesus, aku oleh biru-biru sembuh. Amin. Karena aku percaya aku bukan diciptakan tertidur di ranjang ini. Ya. Iman itu membangkitkan semangat saya. 3 hari 2 hari saya bangkit dari ranjang. Ya. Dokter bilang apa? MRI. MRI tahu berapa juta? 10, 15, 20. Anda harus di MRI dulu, belum harus tindakan ini, belum harus ini, belum harus ini. Anda mau percaya itu? Percayalah, silakan. Saya mau percaya apa Yesus katakan buat saya. Ya. Yesus kalau dia bilang, kamu nggak saraf kejepit, aku terima itu dalam nama Yesus. Yes. Amen. Pak, Bu, cerita begini gampang. Saksi hidupnya yang melihatnya setengah mati saya. Saya nggak pernah terima itu saraf kejepit dalam hidup saya. 2 kali saya kena.
Waktu saya angkat air 20 kilo, tiba-tiba ketarik langsung terkapar di lantai, setengah mati Pak Bu, benar-benar setengah mati. Teman saya bilang, dengar teman saya ngomong gini, kamu kena sekali lagi, mungkin kamu akan berbahaya dan lumpuh. Saya mau bilang hari ini saya sehat-sehat saja, Haleluya. baik-baik aja, nggak ada masalah. Amen. Haleluya. Oleh biru-biru nama biru-biru dari Yesus aku sehat. Amin. Pak Bu, Yesus datang supaya mereka memberi hidup, kita memberi hidup. Apa yang mau hidup? Ekonomimu. Sama ini kok ekonomimu sama kayak saya. Kasihan. Makan juga susah, ini susah, ini kerja susah, apa susah, penghasilan cuma sedikit. Kalau Anda mengetahui ini firman, biarlah firman ini mengubahkan hidup Anda. Amin. Haleluya. Makanya ada ibadah KKR datang. Saya bingung ya. Kalau hari-hari ini orang nggak tertarik dengan ibadah di tengah minggu KKR atau apapun. Saya bingung. Saya dulu waktu masih muda, seusia beliau, di mana ada KKR saya kejar. Kenapa? Saya nggak puas dengan apa yang saya dapatkan. Saya mau sesuatu yang lebih dari Tuhan. Ya, benar. Itu yang menciptakan sampai hari ini saya begini. Pak Bu, kalau Yesus sudah bilang begitu, faktamu begitu, ubah faktamu dengan firman. Ya, Amin. Saya kasih bukti ya, Pak Bu, saya kasih bukti ya. Kita bicara kabut. Carlton Kalbar kurang lebih sama, punya kasus kebakaran di hutan, ya kan? Asap, ya kan? Saya masih ingat dengan benar peristiwa 5-7 tahun yang lalu, saya lupa yang jelasnya. Itu Kalbar penuh asap sampai pesawat tidak bisa mendarat di Bandara Supadio. Ada yang masih tahu kisahnya 5-7 tahun yang lalu? Iya. Nah, saya mau kasih tahu. Istri saya setiap hari kalau bangun pagi dia selalu lihat asap di situ, dia selalu bilang, aduh, aduh begini. Lalu saya bilang sama dia, daripada kamu mengeluh, mari kita berdoa supaya hujan turun. Tapi hujan memang lama sekali tidak turun, Pak Bu. Makanya asap di mana-mana. Makin menjadi. Penyakit ispa banyak di mana-mana dan sebagainya. Pak Bu, saya sudah bilang, itu kan fakta. Itu keadaan. ya, Ya kan? Itu fakta, itu keadaan. Saya bilang hujan kalau turun, asap akan hilang. Itu menurut teori saya. Lalu singkat cerita kami lagi mengendarai di mobil. Perhatikan baik. Kami lagi mengendarai di mobil. Lalu saya bilang sama dia, arahkan tapak tanganmu ke mobil. Kita berdua berdoa dalam nama Yesus. Saya minta hujan turun sekarang. amin. Saya bilang gitu. Sampai saya arahkan ke kaca mobil, saya arahkan gitu. Tahu Bapak itu apa yang terjadi? Tak lama saya berkata begitu, tidak sampai 10 menit. Tiba-tiba dari langit menghantam sesuatu di kaca saya. Tik! Apa itu? Butiran air. Satu. Jalan tidak lama lagi. Tik, tik. 3 titik. Tak lama kemudian, boom! Basah semua. Yes. Saya ubahkan fakta dengan firman. Amin, amin. Kalau Anda miskin, ubahkan faktamu dengan firman. Pak, Bapak ngomong sih gampang. Saya sudah bilang, saya nggak punya penghasilan, saya nggak punya jemaat, saya nggak punya gedung gereja, saya nggak punya apa-apa, Pak, Bu. Kalau saya hari ini bisa terbang ke Kalteng, itu berarti saya ada uangnya. Kalau nggak mungkin saya datang ke bandara, ke loket, Mbak, mau terbang, Mbak? Tiketnya mana? Saya pendeta. Sapam angkat itu orang. Mengerti Pak Bu? Haleluya. Saya mau kasih tahu Pak Bu, ada banyak hal keadaan Haleluya. yang membuat imanmu tuh lemah, membuat imanmu tuh down. Makanya kau butuh firman, ubahkan itu semua. Haleluya.
Sedikit orang bisa mengerti firman ini. Dia berkata, ya amin Tuhan, ku mau ubahkan keadaanku. Saya nggak pernah puas dengan keadaan saya. Kalau saya tahu ini kebenaran, ini yang benar, ini yang saya pegang, keadaanku masih begini, berarti firman itu harus bekerja lebih dahsyat lagi demi saya dan ubahkan semuanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Anda mau bertepuk tangan sama Yesus. Pak, Bu, terlalu sering perasaan kita tuh dikacaukan dengan fakta. Dikit-dikit bilang, kan kasihan saya begini Pak, kan kasihan, Bapak lihat lah, Bapak nggak peduli dengan saya. Lama-lama bukan ngomong Bapak lagi nggak peduli, Tuhan nggak peduli sama saya. Ya ampun, Pak, Bu, hentikan itu semua, stop itu komplain. Tuhan nggak suka komplain. Dengan baik, dari mimbar ini saya mau berkata, orang Israel dibinasakan karena banyak komplain. Haleluya. Jangan banyak komplain. Ya. Orang Kristen anak Tuhan nggak usah pakai komplain. Kamu yang salah. Kenapa kamu nggak mengerti firman dan menggunakannya? Kenapa kamu nggak coba ubahkan keadaanmu? Pak, mana mungkin Bapak doa hujan turun untuk membasahi tanah di Kalbar dan sebagainya, asap hilang. Saya sudah bilang, saya sudah membuktikannya. Kok Anda tak percaya? Saya mau bilang, Pak, Bu, Tuhan ajarkan pada saya, kau mengertilah firman dan kebenaran. Kalau kamu mengerti kebenaran, kamu akan tahu mana yang nggak benar itu, yang nggak benar itu harus diubahkan. Amin. 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 Amin, jemaat. Amin. Maka dari itu, kalau keadaanmu begitu, bisnismu sepi, daganganmu sepi. Ini firman Tuhan. Yesus sudah bilang, aku datang supaya kamu mempunyai hidup, ekonomi hidup, kesehatanmu hidup, tubuhmu baik. Dengar baik, istri saya, kalau dia kerja, orangnya tuh terlalu sensitif dan gampang stres. Kan ada wanita-wanita yang begitu. Nggak tahu apa yang menyebabkan dia stres. Duduk-duduk ke komputer, telepon apa masuk, stres. Langganan obat mah. Bukan proma, Pak, Bu. Yang kandungannya itu lansoprazol tuh. Yang harganya satu tablet 8 biji atau 10 biji itu 8 tablet kalau nggak salah, 200.000. Langganan terus. Sampai saya ketahuin dia, kamu tiap kali minum obat ini terus. Aduh, saya namakan dia. Nama obat itu kan Prazotek. Saya bilang, kamu Ratu Prazotek. Tersinggung dia. Ngapa kamu ngomong gitu? Ya habis tiap kali ke apotek, ini lagi, ini lagi, ini lagi. Sampai Bapak Ibu tahu, datangin dokter langganan kami. Dokter langganan kami mahal sekali. Satu kali ini ketemu tatap muka aja 600.000. Wow. Cuma ngomong-ngomong 15 menit 600.000 keluar dari sana. Saya sudah bilang, kau percuma bolak-balik ke situ. Itu dokter sudah berulang kali bilang, stres. Stresmu selesai, obat mah nggak perlu. Bapak Ibu ketawa. Tapi faktanya di kota besar banyak sekali. Mungkin di Palangka juga ada orang-orang kayak gitu. Sampai dia minta salinan resep supaya obat itu, aku nggak bisa ketemu dokter lagi, aku bisa tebus. Dokter itu karena sudah kenal baik dengan saya, dokter bilang, ya, saya kasih. Itu satu jenis obat. Itu yang kalau omeprazol, lansoprazol itu fungsinya itu untuk apa ya, asam lambungnya. Yang satu lagi yang dari obat dokter itu untuk dia buang gasnya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Jadi biar apa, kembungnya itu nggak sampai sesak ke dada. Ya, kalau Bapak dan Ibu yang punya penyakit mah, saya cukup paham soal begitu ya, karena ya sudah sering lah berurusan dengan itu. Lalu saya mau ngomong gini, ketika suatu hari dia dalam kondisi kepepet, dia bawa resep itu. Karena dekatnya dengan sebuah apotek yang dekat, jadi nggak ke rumah sakit, harusnya tetap di rumah sakit. Dia pergi ke situ, dia kasih resepnya yang lansoprazol itu ada, tapi yang obat satu itu tidak ada. Lalu
resepnya tuh diambil, nggak dikembalikan. Marah dia. Tapi setelah dia marah, dia bilang, gara-gara ini resep saya ditahan. Jadi saya nggak bisa tebus ke rumah sakit yang ini, yang punya obat ini. Lalu dia sadar, dia bilang gini, oh Tuhan lagi ngajarin saya, jangan konsumsi ini terus-menerus. Ibu-ibu yang lagi ketawa lihat saya, mungkin Anda juga sama. Paham, Pak Bu? Paham? Haleluya. Amin. Paham? Tuhan izinkan itu terjadi supaya jangan beli itu terus dan mulai percaya dengan firman-Nya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Saya mau bilang berikutnya, Yesus rupanya dia tuh tidak hanya ngomong itu, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Tapi Yesus punya statement perkataan saya sangat suka. Buka itu, boleh, tolong dibuka. Yohanes pasal 10. Gini, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, and that they might have it more abundantly. Supaya mereka mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus kalau kasih Anda sesuatu, tidak hanya cukup untuk Anda pakai sendiri. Ya. Saya bingung dengan anak-anak Tuhan yang hari ini yang bilang dia cuma cukup untuk diri sendiri. Saya percaya inilah firman Tuhan, inilah kebenaran. Amin. Pak Bu, Bapak, Bu percaya nggak? Ketika saya datang pelayanan di Kalteng, saya lihat hamba Tuhan susah. Saya punya uang cuma sedikit, tapi Tuhan bisa menaruh saya untuk memberi buat dia. Artinya saya percaya Tuhan kasih aku kelimpahan. Saya bisa memberi. Saya nggak pernah bisa, Pak ya, lihat orang susah saya biarkan saja. Enggak. Kenapa? Karena saya mempunyai sifat Bapa. Bapak saya suka memberi. Ya saya suka memberi. Kalau bapak saya pelit, ya saya pasti pelit. Jadi yang hari ini pelit, saya nggak tahu bapaknya siapa. Ada yang tersinggung? Oh, bagus. Berarti Anda masih hidup. Pak, Bu, Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Aku datang, istilahnya aku kasih kamu hidup, ekonomi hidup, apa mau hidup, dan sebagainya. Pak, Bu, bukan hanya sampai itu, tetapi sampai kelimpahan. Supaya tanganmu itu bisa memberkati banyak orang. Amin. Amin. 10 pasal 37. Kita ke sana. Ini yang saya percaya. Bapak dan Ibu sering tahu firman Tuhan ini. Biar saya baca aja. Mazmur 37 ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dengan baik dan memberi pinjaman, tidak meminjam. Tidak meminjam. Dan anak cucunya menjadi berkat. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Tiap hari ia menaruh belas kasihan. Berarti ini orang ada uang. Dia kok bisa kasih pinjaman, dia ada uang. Dia diberkati, berkelimpahan. Maka dibilang, anak cucunya menjadi berkat. Amin. Orang tua saya ada di Singkawang. Mama saya cukup taat pada Tuhan. Meskipun beda aliran, saya karismatik, dia beda. Tapi satu hal, saya kasih tahu, mama saya usianya sudah 70 lebih, 76 atau 77. Mama saya sampai hari ini tetap Tuhan berkati. So ada yang datang, so ada yang datang, so ada yang datang. Ada datang apa? Kasih barang, kasih uang, kasih apa? Kenapa? Selama dia hidup, dia selalu menabur. Setiap pendeta yang datang bertamu di rumah, Pak, Bu, kami bukan orang Manado, kami orang Chinese. Setiap hamba Tuhan yang datang ke rumah, mama saya suka bilang, itu penginjil kasihan tuh, kasih itu uang, kasih itu uang. Kayak orang Manado. Orang Manado kan saya bertamu di daerah Manado, di Kakas, dimanapun dan sebagainya. Begitu saya ada di rumah makan di Tondano, saya lagi duduk. Padahal saya nggak ada niat, Pak, Bu, maaf, saya nggak ada niat mau minta makan gratis. Tidak ada, mohon maaf ya. Saya cuma lihat itu ibu, dan Tuhan kasih tahu sesuatu. Begitu saya bilang, ibu, kamu gini. Dia kaget dia. Bapak kok bisa tahu? Ya saya tahu, karena Tuhan kasih tahu saya. Habis itu dia bilang, nggak usah bayar, Pak.
Kalau pendeta yang lain, oh, puji Tuhan. Saya bilang, enggak, saya tetap bayar. Enggak Pak, jangan bayar. Cuma Bapak pendeta kan? Iya, nggak usah bayar. Dimanapun mau makan bubur, mau makan apa di Tondano, di mana-mana. Kalau kenal pendeta, mereka selalu tidak mau terima uang. Kalau di Kalbar, mau pendeta, masa bodoh dia tagih lagi. Kalau di sini tidak ada yang ngaku. Tersinggung nanti. Tidak, saya bercanda. Saya cuma ngomong fakta. Saya bukan ngomong ras, saya bukan ngomong suku, tetapi saya bilang bagaimana kita mengaplikasikan firman. Itu menyebabkan kita diberkati. Amin. 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 Setuju? Yes. Amin. Saya sudah lihat itu, Pak, Bu. Saya sudah lihat itu. Makanya saya bilang mama saya itu begitu. Diberkati. Karena setiap waktu dia muda, ada orang bertamu, pendeta, dikasih makan. Pulang, amplop walaupun 10.000, 20.000, zaman tahun 90. Itu kan uang besar. Dikasih. Tidak pernah lupa. Saya kecil seusia gitu, saya lihat semua. Mata saya melihat itu semua. Hari ini saya orangnya yang juga melakukan itu. Yes. Orang boleh bilang, "Weh, kamu salah diuntungin sama mereka, mereka pura-pura dan sebagainya." Biarkan kalau mereka mau pura-pura, itu dosanya mereka tanggung. Saya yang penting saya melakukan firman. Saya lihat orang, saya kasih. Pak Bu, tahu nggak Pak Bu? Yang Yesus mau kita lakukan adalah kalau kamu sudah dipenuhi dengan berkat, kamu harus bersaksi di mana-mana. Bagaimana keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Keluargamu happy kan? Saatnya kau bersaksi sama keluarga yang hancur. Ceritakan kebaikan Tuhan. Bawa mereka pada Tuhan. Pak Bu, Tuhan bilang mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Orang berkelimpahan itu kalau untuk memberi itu nggak susah, harusnya nggak susah, karena dia punya banyak kok. Kalau hidupmu banyak cerita tentang kebahagiaan keluargamu, bagikan sama orang lain. Amin. Bersaksi. Kalau hari ini kau sudah mengalami banyak kesembuhan dari Tuhan, mari praktekkan itu. Kau doakan orang, kau tumpang tangan sama orang. Doakan dia sembuh. Doakan dia dipulihkan. Amin. Dan bilang dalam nama Yesus kau ada harapan. Jangan bilang, ya ini mah cancer. Saya tutup dengan kesaksian ini. Saya ingat sekali, suatu kali saya disuruh oleh mentor saya waktu itu ke sebuah rumah sakit di Jakarta yang paling terkenal, Rumah Sakit PIK Pandai Indah Kapuk. Waktu zaman dulu belum ada Grab. Jadi saya itu harus naik taksi. Dan PIK itu daerah yang terpencil dan jarang ada taksi di situ zaman dulu. Saya belajar taat. Saya naik taksi ke sana. Tapi saya juga berdoa dalam hati, Tuhan, naik gampang masuk ke situ. Keluarnya susah, taksi nggak ada. Saya minta sama Tuhan, tolong taksi biar saya pulang ada. Jadi saya akhirnya memang Tuhan penuhi. Pulang ada taksi, nggak susah. Apa yang saya lakukan? Ada seorang anak kecil, seusia kayak begini, terbaring di ranjang, leukemia. Jangan baik, leukemia. Dokter sudah menangani itu orang sudah lama. Kalau dia bisa masuk ke PIK, pastinya dia punya uang. Karena PIK punya rumah sakit bukan murahan. Itu mahal, Pak Bu. Ya. Dan saya berdoa pertama kali untuk dia. Sudah kan? Saya pulang. Lalu mentor saya bilang gini, Hendrik, kembali lagi ke situ. Saya bilang, pastor kemarin kan sudah di situ, sudah ke situ, pastor. Come on. Dia orang bule. Saya bilang, udahlah, saya sudah melakukan tugas saya. Enggak, kamu kembali. Dia bilang, aku kembali. Orang itu adalah orang seberang. Jadi bukan orang kita. Ya, pokoknya orang seberang. Seberang di mana? Pokoknya seberang aja udah. Ya, tahulah seberang. Jadi, kembali lagi ke saya ke situ. Jangan baik, saya doakan. Kali ini sembuh. Ya. Dokter bingung. Dokter bilang, nggak percaya. Bawa ke lab. Cek lagi, kenapa bisa begitu?
Terus ibu-ibu bilang, dokter bingung, hasil lab begitu. Ya udah, sekarang saya mau ngomong, ibu mau percaya Tuhan atau mau percaya dokter? Karena dia kan yang seberang, dia gak bingung kan. Saya bilang terserah ibu masih mau bertahan di rumah sakit ini. Kalau saya jadi ibu, saya keluar. Kesaksian pertama. Yang kedua, ada seorang anak usianya kurang lebih SMP kelas 1 kalau nggak salah. Ya, ini yang terakhir. Dia kena, kalau bilang epilepsi, menurut saya itu bukan epilepsi. Itu ada gangguan saraf di otak dia. Dia ditangani oleh rumah sakit di Singapura. Obatnya banyak sekali. Suatu hari, orang tuanya menyerah. Orang tuanya itu pengejar. Menyerah. Dia datang sama saya, pastor, tolong. Kita berdoa, tumpah tangan. Dengar baik, pulang, nggak sembuh. Tetap sama. Saya telepon kan, saya follow up. Gimana? Belum sembuh. Baik, malam ini saya bilang, jam 8. Kita sepakat, saya berdoa lagi buat anakmu. Berdoalah saya. Kemudian besok pagi saya dapat WA. Pastor, puji Tuhan. Untuk 6 jam ini, tidak ada gejala itu. Dia ditilu, dia catat tuh. 6 jam dari sekarang, tidak ada itu. Besoknya lagi, pastor, sudah 1 hari lewat sekian jam. Baik-baik aja. Ya. Saya tunggu terus. Pastor, hari keempat, laporan terus dia sampai seminggu. Terakhir saya bilang, udah sembuh tuh. Udah sembuh. Udah sembuh. Saya bilang gitu, udah sembuh. Nggak usah khawatir, udah sembuh. Udah sembuh. Kau ke Singapura, habis berjuta-juta. Sekarang cuma in the name of Jesus, Yes. sembuh. Itu rancangan Tuhan buat kita. Amin. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Amin. Kau dia merancang dan menciptakan Anda segambar serupa dengan Dia sehat. Amin. Jadilah kamu sehat. Amin. Haleluya. Kau dia menciptakan, menggambarkan Anda adalah anak-anak yang bahagia, senang, punya kehidupan yang baik, Amin. punya uang. Anda sekarang begini. Saya sudah bilang, jangan sedih. Mulai ubahkan keadaanmu dengan firman. Kayak saya bilang sama asap-asap apa semua, saya ubahkan dengan firman. Firman yang bisa mengubahkan keadaan. Amin. Keadaan saya mau kasih tahu nggak akan bertahan, Pak Bu. Karena nama Yesus, firman Yesus berkuasa. Firman menghancurkan semua keadaan. Naikkan di G. Volume turunkan sedikit lagi. Turunkan sedikit lagi. Boleh segitu. Flow terus. Ya, bagus. Hinama kata ya, nama kasanya. Kata. Glory. Semua dalam hadirat Tuhan. Tuhan ada di sini. Karena firman sudah diberitakan. Biarlah manifestasinya bekerja di tempat ini. Nama kata irama kasanya kata-kata. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan bekerja di tempat ini. Tidak ada. Kalau rohnya ada di sini, kemerdekaan pasti terjadi. Glory. Nama kata irama kasanya kata-kata. Huna maka irama kata-kata. Aku berkatakan firman-Mu. Aku berkatakan kesembuhan. Aku berkatakan pemulihan. Aku berkatakan keadaan diubahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Kau baik Tuhan. Glory. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus jamah. Roh Kudus berkuasa. Roh Kudus hancurkan semua kuk, sakit penyakit kuk, kemiskinan kuk, keterikatan kuk, semua dipatahkan
oleh urapan Tuhan. Hana makata ira makasan ira makata-kata. Hina makata ira makasan ira makata-kata. Glory Jesus. Haleluya.